Manusia silver jadi incaran Satpol PP hingga ladang praktik eksploitasi anak di bawah umur. Belum ada rujukan pasti mengenai kapan pertama kali manusia silver muncul di Indonesia. Tapi manusia silver yang juga dikenal dengan Silverman ini dilakukan sebagai salah satu atraksi di beberapa negara. Salah satunya di Covent Garden, kota London, Inggris. Di area tersebut ada banyak seniman jalanan yang menampilkan pertunjukan seni dengan atribut yang beraneka ragam. Salah satunya mengecat tubuh menggunakan warna silver dan melakukan atraksi sulap hingga pantomim. Seperti ada seorang seniman jalanan, Silverman melayang di udara dengan satu tangan dan membuat gerakan yang mustahil yang membuatnya semakin populer di pusat kota Covent Garden, London, Inggris. Di Indonesia sendiri, komunitas Silverman diketahui pertama kali muncul pada tahun 2012 oleh seorang pengamen jalanan di kota Bandung. Komunitas tersebut diberi nama Komunitas Silver Peduli. Tujuannya untuk menggalang dana agar mencukupi kebutuhan hidup keluarga komunitas dan anak-anak jalanan. Anggota yang tergabung akan mengecat tubuh mereka berwarna silver dan memegang sebuah kotak penggalangan dana. Mereka berjalan di jalanan kota Bandung meminta sumbangan. Sayangnya, aksi manusia silver di luar negeri seperti kota London dan yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia berujung pada tanggapan yang berbeda. Di Covent Garden, manusia silver mencuri perhatian publik dan mendapat bayaran secara profesional atas pertunjukan seni yang diberikan. Di kota Bandung, Semarang, hingga Tangerang, bahkan masih ada lagi kota-kota lainnya, manusia silver jadi incaran Satpol PP hingga ladang praktik eksploitasi anak di bawah umur. Cerita miris seorang balita yang dicat menjadi manusia silver jalanan di Tangerang Selatan menjadi sorotan warganet belakangan ini. Tidak hanya dieksploitasi, namun kesehatan balita juga dikhawatirkan karena cat silver yang mengandung zat kimia berbahaya dibalurkan ke kulit sang bayi. Begitu juga yang terjadi di Semarang. Seorang manusia silver diamankan Satpol PP dalam operasi penertiban. Namun ternyata manusia silver tersebut merupakan pensiunan Polri. Hal tersebut langsung mendapat perhatian dari warganet hingga korps kepolisian. Saking mencoloknya manusia silver ini, para pengamen serta komplotan anak jalanan lain memanfaatkan momen tersebut untuk mengais rezeki. Tidak sedikit dari mereka yang mencoba mencari tahu bahan praktis yang mudah digunakan untuk melumuri tubuh mereka dengan cat silver tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, ditambah lagi dengan pandemi yang melanda dunia saat ini, kondisi perekonomian Indonesia menjadi carut-marut. Perusahaan banyak yang mem-PHK pekerjanya, toko-toko ditutup, walhasil omset menurun, para supir angkot kehilangan penumpang, pengangguran semakin meningkat, serta banyak kejadian memilukan yang menimpa saudara kita yang lain. COVID-19 menjadi pemicu dari merebaknya Silverman di jalanan. Banyak yang memanfaatkan momen ini untuk mengais rezeki di persimpangan jalan dan lampu merah. Walau toko-toko ditutup, dengan pembatasan waktu tertentu, di jalanan kendaraan tetap saja ramai berseliweran. Banyak juga yang beralih profesi dari yang awalnya supir angkot, pedagang kaki lima, ojek online menjadi Silverman. Bahkan seorang ibu dengan membawa anaknya turut serta mengumpulkan pundi-pundi rupiah dalam aksi tren jalanan ini. Penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, jasmani, rohani, dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, maupun perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung atau menguntungkannya. Walau tidak disebutkan secara jelas dalam beberapa kategori PMKS di peraturan daerah, kegiatan penertiban keamanan dilakukan di jalanan kerap kali menyasar ke para manusia-manusia silver. Beberapa di antaranya seperti Palembang, Medan, Tangerang Selatan, Depok, Yogyakarta, dan beberapa kota lainnya. Merebaknya manusia silver dianggap mengganggu ketertiban dan keamanan sosial. Selain itu, beberapa kalangan menganggap manusia silver sama halnya dengan pengemis. Setelah ditelusuri dari berbagai sisi dan risiko yang muncul,
Manusia silver ini tetaplah manusia biasa yang ingin menyelamatkan hidupnya setiap hari, walau memang ada beberapa oknum pelaku yang memanfaatkannya untuk hal yang bersifat kriminal seperti eksploitasi anak untuk keuntungan pribadi mengatasnamakan rasa kemanusiaan. Ceroboh memang dan absurd juga. Ya, semoga negeri ini bisa dihuni oleh orang-orang pekerja keras dan kemiskinan dikumpas tuntas. Jadi siapapun yang bekerja baik lewat seni, karya, jasa, ataupun barang produksi bisa berlaku profesional dan memanusiakan manusia.